Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, pemrograman aplikasi database pada minggu ke-7. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan form atau cara membuat form untuk melakukan input data. Nah, jadi pada minggu lalu kita sudah membuat relationship. Nah, bagi yang belum relationship-nya, silahkan diselesaikan. Nah, jadi karena ada beberapa permintaan dari mahasiswa agar mengulangi, nah maka saya mengulangi bagaimana cara membuat relationship-nya. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi kalau mau menghapus, cukup klik kanan pada garisnya lalu delete. Yes. Oke. Nah, oke. Jadi ini ya saya simpan dulu. Nah, kalau kita ingin membuat relationship, pastikan semua tabelnya tertutup. Jadi tidak ada tabel yang terbuka. Maksud terbuka misalnya seperti ini ya. Nah, ini kan ada tabel yang sedang terbuka, maka ini tidak boleh. Nah, jadi ini kita close semua. Nah, untuk membuat relationship itu ada di database tool, lalu relationship. Pastikan tidak ada tabel yang terbuka. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini masih kosong, kalian bisa menambahkan tabel. Jadi klik kanan lalu pilih show table. Kalian pilih tabel mana yang ingin kalian tambahkan. Jadi kita di sini sudah ada 8 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Pastikan sudah kalian tambahkan semua. Nah, jadi untuk membuat relationship, biasanya kita sudah men-setting. Jadi di sini namanya sama. Jadi nama fieldnya itu sama, misalnya kode kategori dengan kode kategori. Maka ini cukup kita tarik ya, kode kategori ke kode kategori. Nah, lalu di checklist ketiganya, lalu pilih create, lalu kode satuan dengan kode satuan. Ya. Jadi kita cari biasanya sudah disetting namanya sama. Kemudian kode supplier. Oke. Lalu di bawah kode transjual. Ya, ini kemarin masih primary key ya. Jadi bagi yang belum silahkan dihilangkan primary key-nya. Oke, kemudian ID pembeli dengan ID pembeli. Oke. Nah, kalau sudah, kita Ctrl S. Nah, kemudian kita close relationship-nya. Nah, pertama kita akan membuat form untuk satuan. Nah, jadi kalau kita lihat, nah di sini untuk membuat form ada banyak cara ya. Bisa menggunakan form langsung, form design, blank form atau form wizard. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara cepat, yaitu kita klik satuannya, kemudian kita klik form. Nah, maka langsung muncul tampilan form seperti ini ya. Jadi sudah ada. Nah, kemudian kita akan melakukan desain terhadap form yang sudah kita buat. Jadi bisa klik kanan, lalu pilih design view. Nah, misalnya warnanya di sini saya ganti dulu warnanya. Oke, misalnya warnanya purple. Nah, kemudian fontnya kita ganti jadi Tahoma.
warnanya warna putih. Nah, kemudian gambarnya bisa kita ganti. Jadi ini bisa kita klik ya, kita klik, maka nanti akan muncul di sini properti. Nah, di propertinya ini di sana ada picture. Nah, di sini image-nya kita ganti. Kita klik titik tiganya. Nah, jadi silahkan kalian gunakan bahan pendukung yang sudah kalian download. Nah, bahan pendukung sendiri ini bisa kalian tambahkan ya jika ingin berbeda. Nah, kalau ingin sama ya silahkan gunakan yang sudah kalian download. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita kecilkan. Nah, tampil barangnya ini kita hapus, kita nggak perlu. Lalu ini. Nah, jadi di sini kalau kita kecilkan semuanya ikut ya. Nah, jadi untuk memisahkannya, jadi di sini ini kita blok, lalu kita klik kanan. Nah, lalu di layoutnya kita pilih remove layout. Nah, maka dia akan terpisah. Nah, di sini kita ganti fontnya Tahoma. Oke, kemudian warnanya kita ambil warna hitam. Nah, kode satunya kita ganti kode Nah, ini kita ganti rata kanan. Oke, nah untuk kodenya kita kecilkan. Oke, nah formnya ini bisa kita kecilkan juga. Oke, misalnya 7 ya, di 7. Nah, ini kita kecilkan. Jadi kita buat dia proporsional, jadi tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Oke. Nah, kemudian ini kita kasih di sini back color ya. Jadi back colornya di sini background 1. Kita klik titik tiganya, kita ganti purple ya, purple 3 ya. Oke. Oke, kemudian ini juga kita kecilkan sedikit. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik formnya. Nah, jadi sekarang di property sheetnya ini pastikan form ya. Oke, nah kemudian pop up-nya ini kalian yes, modalnya kalian yes. Atau kita oke, jadi untuk melihat perbedaannya kita no-kan dulu, kemudian kita jalankan. Untuk menjalankannya bisa kalian klik form view di bawah. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi dia full screen. Ya, di sini ada navigasinya. Jadi kode 1 itu untuk unit, kode 2 itu untuk buah, 3 box, 4 botol ya. Ini kalau new ya. Oke. Nah, sekarang kita ke design view. Nah, jadi tadi pastikan propertinya di sini form, kemudian pop up-nya kita yes-kan, modalnya kita yes-kan. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke form view. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia berbentuk pop up ya. Jadi bisa kita tarik, kita pindah-pindahkan, dan ukurannya menyesuaikan dengan ukuran yang sudah kita desain tadi. Nah, ini record selector. Ini bisa kita hilangkan juga. Jadi klik kanan, kita pilih design view lagi. Kita cari di sana record selectornya, kita no-kan. Nah, jadi sudah seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, silahkan di Ctrl S. Nah, kita simpan namanya formnya. Oke, satuan ya. Jadi di sini ada form. Oke, selanjutnya kita kembali ke design view. Nah, jadi di sini ya kita blok lagi kode dan satuannya.
Nah, di sana kita pilih border stylenya ya. Jadi border stylenya kita pilih dots. Jadi nanti ini titik-titik ya. Nah, kemudian kita pilih, nah ini kita pilih purple ya. Jadi nanti titik-titiknya warna purple seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan button ya, atau tombol. Nah, jadi ini kita lebarkan lagi sedikit. Untuk menambahkan button atau memasukkan button, jadi di sana ada design, ada tab design, di sana ada control ya di sini ya. Nah, untuk button ya dia ini peta ada X-nya 4 kali. Nah, jadi di sini kita masukkan. Nah, banyak jenis button. Nah, kita inginnya record operation. Nah, jadi di sana kita ingin yang pertama, nanti di sini ada button tambah, kemudian simpan, hapus. Oke. Berarti kalau tambah kita pilih yang add new record. Next. Nah, kita ingin picture di sini. Jadi di sini tambah. Nah, kalau kita ketik tambah seperti biasa, maka di sini berubah menjadi tambah ya. Nah, di sini kita akan menambahkan ya done ya. Ya, simbol done. Maka di bawah T itu ada garis kecil. Artinya apa? Ketika formnya terbuka, maka kita bisa menggunakan shortcut dari keyboard. Jadi cukup menekan T, nanti dia akan tambah. Oke, kalau sudah next. Nah, untuk nama ini kita ubah menjadi CMD tambah. Maksudnya CMD itu adalah komen ya. Jadi nanti komennya seperti apa, finish. Kemudian kita tambahkan lagi button lagi. Ya, di sana kita ingin simpan. Simpan berarti save record. Masih sama. Jadi pakai simbol dan kemudian simpan. Next. Nah, CMD simpan. Sudah next. Kemudian kita tambah button lagi, satu lagi. Ya, kita ingin hapus. Oke. Oke, next. CMD hapus. Finish. Nah, ini kita rapikan ya. Buttonnya kita rapikan. Oke. Nah, kemudian ini kita Nah, kemudian ini kita blok. Nah, kemudian kita ganti propertiesnya di sini. Jadi, atau ini kita simpan dulu. Nah, kita cek, kita jalankan. Nah, jadi sudah ada button di sini ya. Nah, jadi di sini kalau kita letakkan kursor di atas buttonnya, dia kursor kita tetap panah ya. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah sudah berada tepat di atas buttonnya atau belum. Nah, maka ini kita desain view. Nah, kita blok. Nah, kita ganti di sana kursor on hover. Nah, ini defaultnya kita ganti menjadi hyperlink hand. Kemudian kita lihat. Nah, jadi kalau kursornya di atas buttonnya, dia berubah menjadi tangan ya. Oke, design view. Kemudian kita atur ini ya, kita atur fontnya jadi Tahoma. Oke, kemudian kita ganti dulu back colornya ya. Back colornya kita ganti warnanya purple juga. Oke. Nah, kemudian warna fontnya kita ganti warna putih biar terlihat. Oke. Kemudian hover colornya
hover colornya kita ganti warna biru, kemudian hover for color ini warna putih ya, hover for color. Oke. Nah, kalau sudah kita coba kita jalankan. Nah, jadi di sini kalau kita letakkan kursor di atasnya, jadi dia berubah warnanya menjadi warna biru ya. Oke. Kita desain view, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita klik tambah. Nah, maka di sini propertinya itu adalah CMD tambah. Nah, di sana kita klik event. Nah, di sini on click. Nah, pada on click sini kita klik titik 3-nya. Nah, maka akan muncul makro di sini ya. Nah, di sana kita tambahkan add new action. Nah, jadi di sini kita pilih go to control. Go to control. Nah, di sini control name-nya kita pilih satuan. Ya, ini sudah ada. Dia merekomendasikan atau bantuannya satuan ya. Nah, ini kita double klik. Nah, kalau sudah kita save, lalu kita close. Nah, itu untuk tujuannya seperti apa? Jadi kalau kita jalankan, nah misalnya kalau kita klik tambah, ya dia kursornya langsung otomatis ke satuan ya, ke field satuan di sini. Jadi kita langsung tinggal ketik saja datanya di sana. Oke. Oke, nah sekarang kita akan coba apakah tombol ini sudah berfungsi atau belum ya. Jadi di sini kita coba klik tes. Nah, jadi kodenya dia akan memberikan langsung otomatis nomor 5 ya. Karena kita kemarin kodenya auto number. Nah, kalau sudah tambah lalu kita tes, klik simpan ya, simpan. Nah, kalau kita lihat ini kita minimize atau ini kita close. Simpan. Nah, kemudian kita buka tabel satuan. Nah, maka di sana sudah ada tes ya. Oke, kita coba kita close, kita buka formnya. Nah, kemudian kita lihat yang tadi yang tes. Jadi di sini ada navigasinya, kita pindah ke last record tes. Ini kita coba kita hapus. Yes. Nah, sudah kita hapus. Kita simpan. Nah, kita coba kita lihat di tabel satuan tadi. Oke, ini kita close. Ya, jadi hilang ya tesnya tadi ya, nomor 5 sudah hilang. Oke. Berarti tombol pada form satuan sudah berfungsi. Oke, nah tadi kalau kita lihat ketika hapus itu muncul dialog box ya. Jadi kalau kita coba tadi tambah di sana, kita coba tes lalu simpan. Jadi ini dia masuk. Nah, jadi setiap kita menghapus satu dia mengingat ya. Jadi teringat kodenya itu tadi 5 sudah dihapus, jadi sekarang 6. Ini oke. Nah, kita nggak bisa diedit ya. Nah, jadi dia akses dia mengingat ya. Oke. Jadi di sini sudah ada 6. Nah, kita close. Nah, jadi kalau kita ingin menghapus, jadi yang tes ini ingin kita hapus, nah maka muncul peringatan seperti ini. Nah, kita nokan dulu. Nah, kita akan mengubah peringatannya. Jadi ini kita desain view. Nah, sekarang propertinya ini pastikan ada di form. Nah, kemudian pilih event. Nah, di sana ada before del confirm. Jadi sebelum konfirmasi delete ya. Nah, kita klik di sana. Lalu kita pilih kode builder. Jadi di sini pilihnya titik 3-nya. Nah, lalu pilih kode builder. Nah, maka kita akan
dimunculkan atau dibawa pada jendela Microsoft Visual Basic ya. Oke. Nah, di sana kodenya, jadi di sini ada variabelnya cancel dan respon. Nah, jadi kita ketik dulu yang pertama response. Ini sama dengan ya, jadi kita definisikan dulu 0. Kemudian kita enter. Nah, if MSG box, jadi message box. Nah, di sana kita akan membuat perintah. Nah, jadi muncul message box tulisannya. Oke, nah ini jadi kita kasih pertanyaan di sana ya. Jadi message box. Nah, jadi apakah Anda yakin ingin menghapus data? Tanda tanya. Nah, kemudian kita keluarkan. Nah, di sana maka akan jadi di ini peringatannya, pesannya apa, kemudian di sini buttonnya kita ingin di sana VB yes no. Jadi yes atau no nanti pilihan buttonnya. Nah, kemudian title. Jadi ini sama seperti Microsoft Excel ya. Jadi ada bantuannya di sini. Titlenya hapus data. Hapus data, tutup kurung. Nah, kalau ini sama dengan, jadi kalau dia pilihannya itu VBS, nah baru maka then. Jadi kalau dia yes, maka kita kasih tab supaya nah, cancel sama dengan 0. Kemudian else, jadi kalau ada if ada else ya. Else cancel sama dengan satu. Oke. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan and if. Nah, oke. Oke, kalau sudah kita save atau Ctrl S. Nah, jadi kalau kita jalankan formnya, nah ketika kita mau menghapus tadi yang tes nih ya, nah maka peringatannya itu sudah berubah menjadi apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jadi bukan dialog box yang tadi ya. Nah, jadi kalau yes yes, kalau no no. Oke, kita coba misalnya no dulu. Jadi di sini bagusnya kita kasih simbol sini. Oke, kita coba. Oke, tadi ini jadi yes no, kita kasih tambah ya VB question ya, VB question. Nah, kita coba Ctrl S, kita lihat apa bedanya di sana. Jadi ini kita jalankan lagi, kita hapus. Ups. Nah, jadi ada tanda tanya di sini ya. Oke. Nah, kita no. Nah, jadi kalau kita coba tadi tes ini kita hapus, kalau no dia masih ada ya. Oke, kita coba hapus yes. Nah, maka hilang ya. Jadi terakhir itu ya 4 ya, botol. Nah, kita coba kita cek di tabel satuannya ya, sudah hilang ya tes tadi. Oke. Nah, demikian untuk materi kita pada minggu ke-7. Silahkan kalian buat form satuan. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan dengan membuat form-form yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.